Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul 6 saham harganya paling murah dalam 10 tahun terakhir. Harga tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2014. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, ini merupakan kriteria pemilihan sahamnya. Yang pertama, harga tahun 2023 lebih rendah dibanding tahun 2014 atau 10 tahun yang lalu. Yang kedua, PBV-nya di bawah 1 kali. Dan yang ketiga, menghasilkan profit di tahun 2023. Ini merupakan saham pertama, yaitu PTPP. Bisa teman-teman lihat di sini, harga pada tahun 2014 adalah Rp1.000 dan kini hanya 458. Sekilas kita lihat untuk perbandingan dengan PBV-nya, PBV pada tahun 2014 adalah 2,4 kali dan kini PBV-nya hanya 0,25 kali saja. Sekilas kita lihat tentang informasi perusahaan ini yang bergerak di sektor infrastruktur dan leasing sejak tahun 2010. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40% dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir, dengan pencapaian profit 239 miliar rupiah. Untuk dividen, sayangnya mereka tidak konsisten membagi dividen, PER-nya 8,8 dengan PBV 0,25 kali. Sayangnya juga rasio profitabilitas sangat rendah dengan NPM dan ROE di bawah 5% dan rasio DR-nya sangat tinggi dengan angka 390%. Untuk historical dividen, teman-teman bisa lihat di sini bahwa saham ini tidak konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, saham kedua adalah GGRM, di mana teman-teman bisa lihat di sini, harga pada tahun 2014 adalah sekitar 40-an ribu, tapi kini hanya tersisa 20-an ribu saja. Untuk perbandingan PBV, di tahun 2014 PBV-nya di atas 2,4 kali, tapi kini hanya 0,65 kali saja. Sekilas kita lihat tentang informasinya. Saham ini bergerak di bisnis rokok dan leasing sejak tahun 1990. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 20-an persen. Dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terbaik dalam 3 tahun terakhir dengan profit sekitar 4,4 triliun rupiah. Dividen yield-nya juga menarik dengan angka 5,9%. PER 6,5 dengan PBV 0,65 kali. Sayangnya rasio profitabilitas tidak terlalu baik dengan angka NPM dan ROE di bawah 10%. Tapi saham ini punya DR yang rendah dengan angka 44% saja. Untuk historical dividen, saham ini konsisten membagi dividen dalam beberapa tahun terakhir, tapi sempat absen di tahun 2020. Saham ketiga adalah MNCN, yang mana harga pada tahun 2014 sekitar 2.500, tapi kini hanya Rp378. Apabila membandingkan dengan historical PBV, di tahun 2014 PBV-nya sempat 5 kali, tapi kini hanya 0,29 kali. Setelah kita lihat tentang informasinya, saham ini bergerak di bisnis media dan leasing sejak tahun 2007. Kepemilikan saham di masyarakat adalah 40-an persen. Dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir, dengan profit 870 miliar rupiah. Dividen yield-nya cukup kecil dengan angka 1,3% saja, per 4,9 dengan PBV 0,29 kali. Rasio profitabilitas NPM masih tinggi, tapi ROE-nya hanya 5,8% saja. Tapi menariknya saham ini punya DR yang rendah dengan angka 9,4% saja. Untuk historical dividen, saham ini sempat absen membagi dividen di tahun 2022 dan di tahun 2020. Saham keempat adalah Pegas, di mana harga pada tahun 2014 di atas 4 ribuan rupiah, tapi kini hanya 1.100 rupiah saja. Untuk historical PBV, pada tahun 2014 PBV-nya adalah 4 kali, tapi kini hanya 0,66 kali saja. Sekilas kita lihat tentang informasi perusahaan yang bergerak di sektor energi dan leasing sejak tahun 2003. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an persen. Dan kinerja di tahun 2023 menjadi yang terendah dalam 3 tahun terakhir ini, dengan profit sekitar 3 triliun rupiah. Menariknya saham ini punya dividen yield yang tinggi dengan angka 12%, PER-nya 6,5 dengan PBV 0,6 kali saja. Dan saham ini punya rasio profitabilitas yang tidak terlalu menarik dengan NPM dan ROE yang cukup rendah. Ada satu hal lagi yang perlu diperhatikan, yaitu DR-nya sudah tinggi dengan angka 124%. Untuk aspek dividen, saham ini pernah absen membagi dividen di tahun 2021.
Saham kelima adalah BES, di mana harga pada tahun 2014 sekitar 400-an rupiah, tapi kini hanya 132 rupiah. Untuk historical PBV-nya di tahun 2014 sekitar 2 kali, tapi kini hanya 0,29 kali. Saham ini bergerak di sektor properti dan real estate dan listing sejak tahun 2012. Kepemilikan saham di masyarakat ada sekitar 40-an% dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir dengan net profit 101 miliar rupiah. Sayangnya saham ini tidak konsisten membagi dividen, PER-nya 9,4 dengan PBV 0,29 kali. Rasio profitabilitasnya juga cukup jomplang dengan angka NPM dan ROE yang tidak sejalan. Tapi menariknya, BES punya rasio DER yang masih normal dengan angka 34% saja. Untuk aspek dividen, saham ini tidak konsisten membagi dividen. Saham terakhir adalah BMTR yang mana harga pada tahun 2014 sekitar 2.000-an tapi kini hanya 266 rupiah. Untuk aspek historical PBV di tahun 2014 adalah 2,6 kali tapi kini hanya 0,29 kali saja. Saham ini bergerak di sektor investment company dan listing sejak tahun 1995. Kepemilikan saham di masyarakat sekitar 40-an%. Dan kinerja di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir ini. Net profitnya 492 miliar dan saham ini juga tidak membagi dividen setiap tahun. PER-nya 6,7 dengan PBV 0,29 kali. Rasio profitabilitasnya juga tidak menarik dengan NPM dan ROE yang sangat rendah. Tapi DER-nya masih baik dengan angka 59%. Sebagai informasi, saham ini hanya pernah membagi dividen di tahun 2018, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Demikian pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Ebook pertama, Stock for Living atau Hidup dari Saham. Kedua, Strategi Dambung Saham. Ketiga, The Stock Market. Dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.